Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, ibu, para sepuh, bini sepuh, sebelum saya memulai sambutan saya lihat ada beberapa sesepuh yang duduk di belakang. Nun sewu, Ibu Ibrahim, Bu Gagu, kaula aturi pindah ke depan, monggo Ibu. Bu Ibrahim, ini istrinya Pak Ibrahim. Saya tidak hafal nama aslinya Ibu. Pak Ibrahim yang digambar itu pakai kacamata, baju putih yang sebelah sana. Beliau itu salah satu pendiri PUI. Beliau yang bersemangat untuk membentuk PUI, di mana PUI ini harus mewadahi seluruh umat Islam tanpa melihat kelompok, membangun ukhuwah. Monggo Ibu pinara. Matur nuwun sangat panjenengan kersa rawuh. Bu Gagu, ibu di Bu Dewi ditemani. Bu Rahmat ki sapa? Ditemani. Monggo Ibu. Monggo. Bagi laki-laki, dunia ini akan sepi kalau tidak ada perempuan. Gene mboten. Arek muni ora ya mbuh mulih. Alhamdulillah. Monggo. Dari awal saya amati ini suasananya kok tegang. Mulai dari pembawa acara dan seterusnya kok tegang, arepane opo gitu. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun, yang belakang bisa bergeser ke depan, nggih. Nanti di depan ada door prize. Wah, beliau putranya Pak Ibrahim juga hadir, alhamdulillah. Kemarin beliau belum bisa janji hadir, Bu. Kalau Ibu hadir, tapi saya duka Pak Rahmat melihat situasi, ternyata hadir. Jumeneng Pak Ibrahim Junior. Monggo. Mudah-mudahan ini Pak Hasan ini nanti bisa meneruskan semangat perjuangan dari Pak Ibrahim. Amin Allahumma amin. Pak Hasan ini tiap hari ketemu saya. Saya ketua takmir masjid, beliau bendaharanya di takmir itu. Jadi lah apa-apa pun khawatir Bu, kula geret nih. Pak Hasan. Baik, saya lanjutkan. Hadirin tamu undangan dari Pemkot, dari Kemenak, Polres, Kodim. Siapa lagi yang belum saya sebut? Sampun nggih, Kodim, Polres, Kemenak, Pemkot nggih. Dalam DPRD diundang, hadir DPRD? Wah, nek DPRD ini ra teko ora nggawa utusan iki patut dipertanyakan keterwakilannya. Tapi nggak apa-apa, mungkin sedang rises atau gimana ya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati,
para peserta Munas PUI dan Musda PUI Kediri Raya yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya para kiai, para ulama, para asatidz, habaib, dan para sesepuh bini sepuh serta para tamu undangan dari yang tadi saya sebut dari pemerintah daerah, Kodim, Polres, Kemenak, dan tamu undangan lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Tak lupa saudara-saudaraku seperjuangan, para penggerak, para muharik pergerakan umat Islam sewilayah Mataraman, Jawa Timur, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat Allah jualah kita pada pagi hari ini, Sabtu 3 Januari 2026, dapat berkumpul dan bersilaturahim di Pondok Pesantren Ar-Risalah Hidayatullah Bandar Lor, Kota Kediri ini, dalam rangka mengikuti acara Musyawarah Nasional atau Munas Pergerakan Umat Islam PUI Indonesia. Mungkin masih asing karena selama ini kita tidak menggunakan itu dan kita hanya bergerak di lokal. Dan musyawarah daerah PUI Kediri Raya. Sholawat dan salam bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah penuh kasih, telah membimbing kita menuju jalan yang lurus, jalan yang terang melalui risalah Islam. Hadirin tamu undangan dan peserta musyawarah rahimakumullah. Acara Munas dan Musda PUI ini merupakan prosesi yang menjadi konsekuensi logis keberadaan PUI sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PUI, Munas dan Musda merupakan mekanisme 5 tahunan bagi organisasi dalam rangka keberlangsungan dan kesinambungan penyelenggaraan kepemimpinan dan pelaksanaan rencana dan program kerja sebagai bagian dari effort ki apa? Pokoke ngono kuwi. Kuwi lek bahasa Arab jago. Basa kena effort ya apa? Effort itu upaya, ikhtiar. Jadi kesinambungan penyelenggaraan kepemimpinan dan pelaksanaan rencana dan program kerja sebagai bagian dari effort atau ikhtiar dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang Ormas PUI. Jadi Munas dan Musda ini penting bagi keberlangsungan PUI ke depan. Melalui Munas dan Musda ini nanti akan dilaksanakan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana strategis dan program kerja 5 tahun berikutnya yang diikuti dengan pembentukan kepemimpinan dan kepengurusan baru periode berikutnya, di mana kepengurusan baru ini nantinya hendak diberikan mandat untuk melaksanakan rencana strategis dan program kerja yang disusun pada hari ini juga. Itulah pentingnya mekanisme Munas dan Musda. Hadirin sekalian, Ormas PUI ini mungkin tidak banyak yang tahu, maka kami perlu menyampaikan. Ormas PUI didirikan di Kediri dan berpusat di Kediri. Kehadiran PUI berlatar belakang ghiroh, semangat persaudaraan dan persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah, yang waktu itu menjelang berdirinya itu dipicu oleh munculnya
Common enemy, iki apa meneh ya? Common enemy, musuh bersama. Apa itu? Yaitu indikasi kebangkitan komunisme yang bersembunyi di balik munculnya kebijakan pemerintah bernama Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau disingkat RUU HIP. Kapan itu? Pertengahan bulan Juni 2020. Lebih dari 5 tahun yang lalu. RUU HIP diduga kuat dimaksudkan hendak menggantikan dasar negara Pancasila dengan Trisila dan Eka Sila. Karena kata-kata itu muncul di RUU itu, patut diduga oleh umat Islam bahwa ini ada agenda terselubung. PKI, komunis-komunis yang sempat mati suri memanfaatkan rezim Presiden Jokowi waktu itu untuk bangkit kembali, mau merubah ideologi Pancasila menjadi Trisila atau bahkan Eka Sila. RUU yang bermuatan pengkhianatan ideologi ini, saya sebut pengkhianatan ideologi karena kita sudah bersepakat ideologi kita Pancasila, tiba-tiba kok muncul Trisila, Eka Sila. Wah, ini merupakan pengkhianat ideologi yang dapat menghancurkan masa depan bangsa dan negara jika RUU ini diberlakukan. Maka RUU HIP itu memicu penolakan politik di berbagai daerah, termasuk di Kediri Raya. Para ulama, kiai, asatidz, habaib, dan tokoh Islam lainnya dari lintas harokah serta tokoh-tokoh berjiwa nasionalis di Kediri Raya terpanggil untuk berkumpul, menyusun narasi dan menyuarakan penolakan keras terhadap RUU HIP itu. Beliau-beliau bertemu dan menyatunya para ulama, kiai, asatidz, habaib dan tokoh nasionalis ini adalah fenomena yang langka. Sulit itu terjadi. Andai tidak ada common enemy yang tadi saya sebut, kalau tidak ada musuh bersama bangkitnya PKI, mungkin para ulama kiai ini asik dengan harokahnya sendiri. Yang Muhammadiyah di Muhammadiyah, yang NU dengan NU-nya, yang Al-Irsyad dengan Al-Irsyadnya, Dewan Dakwah, semua asik dengan misi masing-masing. Bukan hal salah sih, tetapi ketika memang ada panggilan munculnya musuh bersama, maka disitulah kemudian menjadi berkah berkumpulnya para ulama, para kiai, para asatidz, para habaib. Beliau-beliau ini berkumpul dan menjadi fenomena langka di tengah kondisi kebangsaan dan keumatan yang penuh friksi, konflik, dan terpecah belah di era rezim pemerintahan Presiden Jokowi. Masih ingat tentang apa itu? Kampret sama apa itu? Cebong dan kampret. Ya, terus berlanjut jadi apa? Terakhir muncul termul. Kita ini tanpa sadar terpecah belah.
Anak sing kelompok kono, kelompok kene. Dan itu berlanjut sepanjang masa rezim Presiden Jokowi. Ketika sudah ke Pak Prabowo harusnya itu selesai, tapi nyatanya tidak. Ya karena efek kemarin yang sudah terlalu. Fenomena langka ini yang kemudian diabadikan dengan memformalisasikan. Artinya begini, di tengah situasi pecah belah itu ada musuh bersama, maka ulama asatidz ini menyatu. Kita harus lawan RUU HIP. Jangan sampai disetujui dan diberlakukan, kan begitu. Nah, bagi kita ini bukan hanya soal RUU HIP, melainkan fenomena langka ini mungkin belum akan ditemukan dalam waktu yang lama. Bersatunya inilah yang kemudian menggugah para ulama, habaib, asatidz, kiai yang bersama-sama melakukan perlawanan. Alhamdulillah. Sugeng rawuh, ahlan wa sahlan Habib Abdullah pinarak fenomena langka bersatunya para ulama, habaib, asatidz dan tokoh-tokoh nasionalis ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Perjuangan melawan RUU HIP memang akhirnya berhasil. Kan tidak disahkan toh undang-undang itu. Itu keberhasilan kita karena kita bersatu dan berani melawan. Nah, bersatunya itu jangan hanya berhenti di situ. Para ulama ini kemudian berpikir bahwa persatuan yang sudah terbangun ini eman-eman kalau setelah ini bercerai-berai lagi. Maka kemudian disatukanlah dalam sebuah wadah persatuan, wadah ukhuwah Islamiyah yang diformalisasikan dengan dibentuknya Ormas Pergerakan Umat Islam atau PUI Kediri Raya. Maaf, memang waktu itu yang berinisiatif hanya di lingkup Kediri Raya, sehingga pembentukannya juga baru khusus PUI Kediri Raya. Itu sejarah. PUI Kediri Raya diposisikan sebagai wadah ukhuwah Islamiyah sekaligus wadah pergerakan dakwah Islamiyah yang menyeru pada penegakan kebenaran dan melawan kebatilan atau kezaliman, amar ma'ruf nahi mungkar. Kelahiran PUI Kediri Raya ini kemudian dideklarasikan pada tanggal 5 Juli 2020 bertepatan dengan peringatan hari bersejarah Dekret Presiden 5 Juli 59. Hadirin sekalian, dengan demikian usia PUI Kediri Raya itu baru 5 tahun lebih beberapa bulan. Usia yang memang masih relatif muda bagi sebuah ormas. Jangan dibandingkan dengan NU, jangan dibandingkan dengan Muhammadiyah yang sudah di angka 100 tahun. PUI masih 5 tahun. Tapi perlu kami sampaikan ketika saya menyebut NU, Muhammadiyah dan mungkin yang lainnya, saya ingin menyampaikan, saya tidak bermaksud bahwa kehadiran PUI itu untuk menyaingi harokah-harokah itu, bukan. PUI adalah sebuah ormas yang anggotanya itu lintas harokah. Dibentuk bukan untuk menjadi pesaing bagi ormas-ormas yang ada,
melainkan menjadi wadah bagi mereka-mereka yang tergabung di harokah-harokah yang sudah ada, tapi merasa ada ekspektasi, ada harapan-harapan yang itu tidak bisa disalurkan di harokahnya masing-masing, tidak bisa diekspresikan di sana, sehingga kemudian menyatu di dalam PUI. Itulah yang terjadi saat ini yang ada di PUI selama kepengurusan. Saya selalu sampaikan, PUI itu ada orang yang berbasis NU, ada yang berbasis Muhammadiyah, ada yang dari Dewan Dakwah, ada yang dari Al-Irsyad Al-Islamiyah, dari Hidayatullah yang sekarang menjadi tuan rumah. Alhamdulillah, kita yang semula terpetak-petak umat Islam itu bisa menyatu di dalam wadah ukhuwah Islamiyah berbentuk pergerakan umat Islam. Itu tujuannya. Jadi di awal berdirinya PUI itu sempat disindir mereka yang mungkin tidak paham gitu aja, mengatakan iki organisasi apa neh, kok ora gabunge sing enek, pecah neh umat Islam. Lho mboten, kita tidak memecah, justru kita ingin menyatukan yang tadi tercerai-berai, terkotak-kotak itu. Ayo dadi siji meneh. Kita ini bersaudara. Innamal mu'minu ikhwah. Sesungguhnya seluruh mukmin itu bersaudara. Jadi monggo dengan harokahnya masing-masing, karena memang itu keyakinan masing-masing, silahkan. Tapi jangan lupa bahwa semua umat Islam itu adalah bersaudara. Berdasar itulah kemudian PUI itu muncul. Jadi menjadi wadah ukhuwah Islamiyah, juga wadah pergerakan dakwah Islamiyah, pergerakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah PUI. Usia PUI memang baru 5 tahun, masih relatif muda. Meski demikian, bagi PUI Kediri Raya, masa 5 tahun itu menjadi perjalanan panjang, gerakan dakwah yang penuh dengan ujian dan tantangan. Kondisi kebangsaan dan keumatan yang terpecah belah pasca Pilpres 2014 dan 2019 yang diperparah dengan berbagai kebijakan kontroversial rezim Presiden Jokowi menjadikan PUI Kediri harus berjibaku membangun ukhuwah, menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta melawan berbagai bentuk kebatilan dan kezaliman yang terjadi, sehingga tak jarang PUI Kediri Raya harus berhadap-hadapan dengan rezim pemerintah dan aparat keamanan. Itu fakta. Perjalanan 5 tahun telah mendewasakan secara cepat PUI Kediri Raya. Bagaimana memahami fenomena dan bagaimana kita menganalisanya dan kemudian menyikapinya. 5 tahun yang mungkin itu angka yang sebentar, tapi itu telah memaksa PUI Kediri Raya bergerak, berkembang lebih cepat dibanding usia yang dimilikinya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa PUI Kediri Raya masih harus banyak belajar lagi, terutama dalam hal bagaimana agar dapat mengelola organisasi, administrasi, pemberdayaan SDM, kaderisasi. Jadi Majelis Syuro mengingatkan itu, kaderisasi. Monggo ini menjadi perenungan kita bersama. Ya, tadi Pak Fanani sudah mengingatkan umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Kalaupun ada yang sekarang lebih dari 70 itu bonus. Tapi yang sudah menjagati 70 ya harus siap-siap toh.
tinggal penjenengan dulu atau saya belakangan gitu. Meski demikian harus diakui bahwa PUI Kediri Raya masih harus banyak belajar lagi, terutama bagaimana agar dapat mengelola organisasi, administrasi, pemberdayaan SDM, kaderisasi, dan pemberdayaan sumber daya lainnya, terutama sumber daya ekonomi. Loh, PUI itu loh nggak punya sumber daya ekonomi, tapi kok bisa melaku 5 tahun. Itu luar biasa anugerah dari Allah. Tadi malam saya bincang-bincang dengan Pak Fanani. Ya. Saya yang sudah lama nggak ketemu Pak Fanani, karena ada Munas ketemu lagi. Saling tukar pikiran, tukar pendapat. Kita sebagai umat Islam yang memegang akidah ini dengan kuat, yakinlah ketika kita berjalan lurus di jalan Allah, memperjuangkan kalimah Allah, li'ila'i kalimatillah, maka Allah pasti akan menolong kita. Tadi Pak Fanani menyinggung ayatnya itu, Allah pasti menolong, dan itu terjadi. Non sewu, agak buka dapur sedikit, agak buka dapur sedikit. Ini kan keluarga sendiri, meskipun ada tamu, tapi tamu ini biar preso juga. Kalau perusahaan itu dibentuk, dia punya modal dasar, gini mboten, rantai modal bentuk usaha. PUI ini dibentuk bukan dengan modal uang, tapi modal niat, bismillah, dan Allah mendengar itu, dan dalam perjalanannya selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non sewu, ngenek kegiatan ngeten niki niku PUI asline ya ora duwe duit. Loh, apa terus izin dan buka ini? Boten, justru inilah keagungan Allah. PUI tidak punya uang, tapi begitu kita menyampaikan niat kita, dan Allah kemudian melihat, oh ya PUI tenanan wi, sakno sih iku podo berjuang neng agamanya Allah, tapi ra duwe duit. Nah, akhirnya Allah menggerakkan para ahli untuk membantu. Allahu Akbar. Kula lek ngelingi ngeten iki mesti kudu nangis. Angger rapat persiapan niku selalu ini disinggung. Nggih, Pak Saroni. Posisi kas pripun, saya tanya bendaranya Pak Arman dan Pak Bambang. Minus jadi. Terakhir minus. Tapi kita yakin bahwa Allah akan menolong. Terjadilah. Dan alhamdulillah sampai dengan tadi malam ketika teman-teman ngelambur di sini muncul laporan sudah plus, bahkan untuk menyelesaikan kegiatan ini semua sudah selesai. Alhamdulillah. Dan itu terjadi dalam setiap kegiatan PUI. Mulane tetap yakin, ora tahu kuatir. Enak rencana apik, budal. Duitnya gak enak, budal, bismillah. Karena kita yakin, innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Yakin. Bapak Ibu sekalian, menjadi kesadaran PUI Kediri Raya bahwa semangat ukhuwah Islamiyah, giroh dakwah li'ila'i kalimatillah untuk mewujudkan izzul Islam wal muslimin harus didukung oleh suatu wadah yang terorganisir secara kokoh dan rapi. Wadah yang mampu menggalang persatuan dan kesatuan umat dengan menghimpun kembali barisan umat yang tercecer, soft yang berserakan, dan pilar-pilar yang terbengkalai. Lantas menyatukan kesemuanya hingga menjadi suatu kekuatan yang cukup sebagai bekal membangun masyarakat Islami yang siap melanjutkan misi dakwah secara menyeluruh ke segenap lapisan masyarakat manusia tanpa
keberadaan wadah yang demikian, tanpa organisasi yang sedemikian tadi, keberhasilan dakwah Islamiyah akan jauh dari keniscayaan. Sebagaimana kata bijak yang seringkali ini dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Banyak contoh. Wes, aku ngomong dawane malah dawa meneh. Pun dikode kula ya rada takrim ini. Soalnya kathah terjadi nggih napa mboten? Kebenaran gak diorganisir kalah karo kebatilan yang diorganisir. Maka tanpa perlu menunda lagi, tibalah saatnya berhimpun bagi roh-roh yang senapas juang dari ormas Islam lintas harokah yang berkepedulian akan tegaknya kalimatillah, guna bermufakat untuk lebih memberi arti bagi eksistensi sebuah wadah organisasi sebagai fasilitas dakwah, sarana tarbiyah pendidikan, pererat ukhuwah dan penggalang kesatuan umat dalam segenap pergerakannya, yakni organisasi juang keumatan bernama Pergerakan Umat Islam atau PUI, yang hari ini akan melaksanakan Munas dan Musda. PUI yang hari demi hari harus semakin berbenah dan kian mengembangkan peran dan potensi yang dimiliki dalam totalitas berkhidmah bagi umat kecintaan Nabi ini, dengan senantiasa memanggul harapan semoga keberadaan PUI dapat menjadi sumbangsih yang berarti bagi kebangkitan umat dan kejayaan Islam di kemudian hari di bawah naungan ridho ilahi Rabbi. Melalui pengembangan dan penguatan organisasi PUI yang semula hanya merupakan ormas berskala lokal Kediri Raya, PUI ingin membuktikan bahwa kaum muslimin di setiap tanah yang dipijaknya, bukan hanya Kediri, dengan girah ukhuwah yang terjalin kuat antar sesamanya, maka tiada kekuatan manapun yang sanggup mematahkannya melainkan dengan izin Allah semata. Itu pula yang kemudian menggiring kita menuju kepada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, PUI Kediri Raya yang semula berskala lokal. Bismillah, insya Allah setelah Munas nanti selesai, PUI menjelma menjadi PUI yang berskala nasional. Amin Allah. Dengan pergerakan umat Islam, kita songsong pertolongan dan kemurahan Allah agar haibah Izzul Islam wal Muslimin ditampakkan terang benderang sehingga menggetarkan hati dan menciutkan nyali para musuh agama Allah. Hadirin sekalian, mengakhiri sambutan ini kami mohon doa restu panjenengan semua agar Munas dan Musda PUI tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, manfaat dan penuh barokah dari ilahi Rabbi. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa kepada semua tamu undangan kami haturkan terima kasih. Begitu pula kepada tuan rumah, Masya Allah, Pak Yogi, Pak Halim, terima kasih banyak Pak Yogi, Pak Halim. Kami kemarin juga kontak ke Hidayatullah Surabaya, Ustadz Syamsuddin sebetulnya ingin rawuh tapi beliau sedang di luar daerah sehingga tidak bisa hadir. Alhamdulillah PUI ini banyak menjalin sinergi dengan Hidayatullah. Beberapa kali kita bekerja sama mengadakan kegiatan level Jawa Timur dan Hidayatullah memfasilitasi itu semua. Inilah kesadaran ukhuwah Islamiyah itu di sini. Semua digerakkan oleh Allah tentu saja. Juga saudara seperjuangan kami para muharik di Pondok Pesantren Arisalah Hidayatullah serta segenap panitia yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang tadi lembur, bahkan mungkin sampai hari ini ada yang tidak tidur untuk menyelesaikan, mempersiapkan ini semua. Juga para ahliya, para donatur, kami ucapkan terima kasih, teriring doa jazakallah ahsanal jaza. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, kepada seluruh muharik
keluarga besar PUI, baik dari Kediri maupun yang datang dari berbagai daerah, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kehadiran dan semangatnya untuk mengikuti Munas dan Musda ini. Mari kita berjuang bersama. Mari berjuang bersama PUI. Siap berjuang bersama PUI? Siap berjuang bersama PUI? Siap beramar ma'ruf nahi mungkar bersama PUI? Takbir! 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 Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian sambutan dari kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Munas PUI ke-1 dan Musda PUI Kediri Raya tahun 2026 ini saya nyatakan secara resmi dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afmu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.